Halo, jumpa lagi di Adaptive Life, Amor Patria Design and Build Tips and Information. Kita live untuk merekap bab 2. Ya, bab 2 membahas tentang kenapa Anda harus membangun bersama arsitek. Oke. Bab 1 terdahulu kita sudah membahas kenapa Anda harus membangun hari ini. Bab 2 adalah step selanjutnya. Anda harus bekerja sama bersama arsitek. Tidak boleh salah dalam memilih langkah ke depan. Untuk membangun, Anda sudah harus kudu bekerja sama bersama arsitek. Seperti kalau Anda sakit, Anda harus ke dokter, jangan ke tukang jamu. Ya, analoginya yang sama, bahwa jika Anda ingin membangun, datang ke arsitek. Arsitek adalah tenaga profesional yang akan membantu Anda untuk merubah mimpi-mimpi Anda, merubah keinginan Anda, merubah kebutuhan Anda menjadi sebuah kenyataan yang terukur. Ya, ingat kata-kata kuncinya, kenyataan yang terukur. Karena seperti halnya Anda ke tukang jamu kalau sakit, Anda tidak bisa mengukur apa obat yang Anda minum. Hanya disuruh minum terus. Bisa-bisa overdosis atau tidak kena efeknya karena terlalu sedikit dosisnya. Begitu juga dengan ke arsitek. Dengan ke arsitek, Anda adalah merencanakan sebuah proses. Mana lebih baik? Gagal di gambar atau gagal di lapangan? Pasti gagal di gambar adalah sebuah pilihan yang lebih murah. Ya, kita tidak berharap untuk sebuah kegagalan tentunya. Tapi dalam proses perencanaan, jika Anda tidak suka desainnya, arsitek bisa memberikan Anda alternatif lain. Apa yang terjadi jika sudah dibangun, Anda baru merasa, kok begini ya bentuknya ya? Dan terjadi pembongkaran. Berapa cost-nya? Oke, ya. Kita recap kenapa Anda harus bekerja bersama arsitek. Utamanya adalah Anda membutuhkan perencanaan yang sistematis, yang terukur, dan perencanaan yang aman. Siapa yang bisa merencanakannya adalah tentunya arsitek. Kemudian Anda harus merencanakan bersama tenaga profesional, bukan ke mandor, bukan ke kontraktor. Karena mereka kebutuhannya lain. Mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Ya, jadi bukan ke mandor, bukan ke kontraktor maksud saya. Ya, kalau Anda ke kontraktor, mereka yang pikir adalah bagaimana membangun. Tapi jika Anda ke konsultan arsitek, yang dipikirkan adalah bagaimana membuat sebuah bangunan di atas kertas dulu. Itu yang Anda butuhkan. Ya. Kemudian yang kami lakukan yang terpenting adalah merubah yang ada di mimpi Anda, yang ada di cita-cita Anda menjadi sebuah kenyataan, namun terukur, aman, nyaman, dan anggarannya terbudget. Itu adalah salah satu tugas arsitek. Jadi tugas arsitek membantu Anda apa saja? Sesuai dari Ikatan Arsitek Indonesia dan Undang-Undang Arsitek, tugas arsitek adalah membantu Anda. Pertama adalah menerjemahkan keinginan Anda. Kita terjemahkan keinginan Anda menjadi sebuah format kebutuhan ruang dan keinginan. Setelah itu, arsitek akan mendesain
mendesain bentuknya, mendesain ruangnya, mendesain warnanya, ditata dalam sebuah satu rangkaian gambar yang akan Anda approve jika Anda suka dan sesuai. Ya. Kemudian setelah Anda menyetujui sebuah desain, akan dibuat gambar yang lebih detail untuk konstruksi tentunya, dan untuk bisa dihitung volumenya. Berapa meter persegi lantainya, berapa meter persegi dinding yang harus dicat, berapa meter persegi marmer untuk kitchen set yang Anda butuhkan. Itu menjadi poin RAB, rencana anggaran biaya. Salah satu dari kerja arsitek. Untuk arsitek profesional juga menyediakan jasa pengawasan. Jadi membantu Anda mengawasi secara berkala tentunya, mengawasi pembangunan apakah sudah sesuai dengan gambar. Itu adalah tugas arsitek. Nah, ada poin sebelumnya saya sudah sampaikan, hal yang paling sulit itu adalah menerjemahkan nyamannya kamu. Kok sulit? Ya. Karena nyaman itu adalah kata-kata yang berupa teks, tapi jika dirubah dalam bentuk dunia nyata, itu semuanya berbeda. Ada yang nyaman dengan warna putih, ada yang nyaman dengan ruang yang besar, ada yang nyaman dengan sinar matahari yang masuk ke ruangannya, ada yang nyaman dengan sedikit mungkin sinar matahari masuk ke dalam ruangannya, ada yang nyaman tidur dalam kegelapan, ada yang nyaman tidur dengan lampu yang sedikit dinyalakan. Itu adalah kenyamanan yang diterjemahkan arsitek dalam desainnya. Nah, maka dari itu, arsitek sesungguhnya bukan hanya pekerja profesional yang membantu Anda. Seharusnya arsitek di sini menjadi rekan Anda, partner Anda untuk merubah mimpi Anda menjadi sebuah desain. Ya. Maka dari itu tidak aneh jika arsitek setelah proyek selesai, sering sekali arsiteknya menjadi sahabat para kliennya. Karena dalam bekerja, umumnya arsitek akan menjadi rekan, bukan seperti dagang. Beli tahu, jual tahu, dapat uang, lepas. Tidak. Arsitek bekerja menggunakan hati, menggunakan emosi. Kita meresap emosi klien, kita meresap emosi dari para usernya, hingga kedekatan itu akan terjadi. Makin Anda bisa link dengan arsiteknya, desainnya biasanya makin detail. Ya, jadi memilih arsitek itu persis seperti memilih temanmu. Kalau kamu nyaman sama teman kamu, biasanya desainnya bagus dan membuat Anda happy. Ya. Kemudian ada faktor selanjutnya, ini khususnya untuk pebisnis, bahwa arsitek ini seharusnya menjadi instrumen dalam berbisnisnya. Karena adalah arsitek tadi akan mengeluarkan rangkaian-rangkaian instrumen dalam perhitungan bisnis. Seperti tadi saya sebutkan rencana anggaran biaya, kemudian kita mengeluarkan juga timeline, schedule pekerjaan, dan jika dibutuhkan arsitek juga akan membantu Anda untuk membuat feasibility studies. Ya. Feasibility studies ini yang jika Anda berbisnis akan menentukan apakah yang Anda lakukan itu cuan atau tidak. Arsitek akan membantu Anda minimal dalam sisi konstruksi, sisi properti. Apalagi jika Anda berbisnis properti, pastinya unsur utamanya adalah properti itu sendiri. Tapi misal Anda berbisnis dalam bisnis restoran misalnya, jika Anda berbisnis dalam bisnis restoran, Anda kan harus tahu berapa investasi yang Anda perlu lakukan dalam fisik restoran Anda. Maka dari itu, dalam berbisnis tidak aneh lagi selalu ada arsitek yang membantu pengembangan bisnis. Ingat poin selanjutnya, 4 uang,
orang, barang, dan ruang. Apa ruang? Untuk pengembangan bisnis memerlukan 4 hal tadi. Maka dari itu, jika terkait ruang, pasti arsitek perlu melakukan tugasnya. Oke, itu adalah recap poin 2. Kenapa Anda harus bekerja bersama arsitek? Oke, jika nanti Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Anda membutuhkan diskusi, silakan kontak saya. Sudah ada dalam bio atau profil nomor kontak kami, atau bisa komen, atau juga bisa melakukan interaksi lain yang diperlukan. Oke, kami akan dengan senang hati berdiskusi dengan Anda dan menjelaskan apa yang Anda perlukan. Kita akan jumpa lagi dalam bab selanjutnya, dalam adaptif, bab 3. Bagaimana Anda memilih arsitek? Yo, sama seperti memilih dokter, nggak boleh sembarangan dong. Ya, nanti kita akan bahas memilih arsitek di bab selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk bab 2, jika masih kurang jelas atau butuh diskusi, silakan kontak kami. Terima kasih. Bye.